Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Tutorial Office. Kali ini saya akan membahas beberapa rumus penting, rumus dasar yang harus Anda ketahui di dalam Excel. Baik, kali ini saya akan menunjukkan rumus sum, kemudian rumus average, max, min, kemudian if, dan nantinya akan langsung kita praktekkan menggunakan data penilaian siswa. Di sini saya contohkan data penilaian siswa kelas 7A. Baiklah, langkah pertama yang harus Anda lakukan, silahkan buka Microsoft Excel-nya. Kemudian di sini telah saya paparkan beberapa data penilaian siswa kelas 7A. Di dalam data penilaian siswa kelas 7A ada beberapa kolom, yaitu ada nomor, nama, kelas, kemudian nilainya ada berapa, IPA, IPS, MTK, Bahasa Indonesia. Kemudian nanti akan kita hitung jumlah nilainya, rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi, nilai akhir. Nilai akhir nanti ada ketentuan A, B, C seperti itu, dan lulusan ada kategori lulus dan tidak lulus dengan ketentuan jika nilai lebih dari sama dengan 300 maka hasilnya akan lulus ya untuk jumlah nilainya, begitu juga seterusnya. Baik, langsung kita masuk di jumlah nilai dengan menggunakan rumus sum. Klik sama dengan sum dan kita blok data nilainya, nanti ada hasilnya. Atau bisa dengan cara seperti ini, kita blok dulu sampai jumlah nilai, kemudian kita klik auto sum, hasilnya sama. Itu cara yang paling mudah. Lalu kita drag ke bawah. Oke, semuanya sudah terhitung. Kita lanjut di bagian rata-rata. Untuk mencari nilai rata-rata menggunakan rumus average. Sama dengan average, kemudian buka kurung, kita blok data nilainya, kemudian tutup kurung, lalu kita enter. Nah, sekarang sudah muncul nilai rata-rata dari 4 nilai ini. Kita drag ke bawah, semuanya sudah terhitung. Kemudian untuk nilai terendahnya kita menggunakan rumus min ya, sama dengan min, buka kurung, lalu kita blok datanya. Nah, kita enter, hasilnya sudah ada. Kita drag ke bawah untuk menghitung semuanya. Kemudian untuk nilai tertinggi kita gunakan rumus max, sama dengan max, buka kurung, kita blok datanya. Ini rumus mudah ya. Kemudian kita enter, lalu kita drag untuk menghitung semua nilai. Setelah itu masuk kita bagian di nilai akhir dengan ketentuan A, B, C. Oke, rumusnya adalah sama dengan, kemudian if, buka kurung, data acuannya di jumlah nilai dengan ketentuan yang ada di bawah ini. Di sini H4 lebih dari sama dengan 300, kemudian koma, tanda petik A, terus petik lagi, koma, lalu klik if, buka kurung, n, AND, kemudian jumlah nilainya lebih dari sama dengan 200, koma. Nah, untuk 200 sampai dengan 300 itu menggunakan rumus n ya, AND, kemudian antara 200 sampai dengan 300, lebih dari 200 sampai dengan kurang dari 300, kemudian buka kurung, koma, tanda petik B. Nah, untuk kategori B antara 200 dan 300, selebihnya C. Kemudian klik enter dan yes. Oke, ada nilainya. Untuk lebih dari 300 dapat nilai A. Kita drag ke bawah. Nah, karena di sini nilainya bagus semua, 200 sampai 300, jadi A, B, tidak ada yang C. Sama dengan if, jika buka kurung nilai akhir A, maka koma, lulus, kasih tanda petik, kemudian koma, if, jika nilai akhir L4 adalah B, maka hasilnya lulus, kemudian koma, selebihnya tidak lulus, tanda petik lagi, dan kita enter, yes. Nah, ini sudah muncul, ada keterangan lulus. Nah, karena di sini tidak ada yang C nilainya, maka hasilnya lulus semua. Coba kita ganti salah satu peserta didik agar mendapatkan nilai C atau tidak lulus. Nah, ini kita ganti semua, ini nilainya masih di atas 200. Oke, kita ganti. Nah, sekarang nilainya kita ganti di bawah 200, artinya di sini 190 mendapatkan nilai C, dan untuk kelulusannya dia tidak lulus. Itu cara menentukan siswa lulus dan tidak lulus dengan menggunakan rumus if. Baiklah, itu beberapa rumus yang telah saya paparkan. Ada sum, kemudian average, max, min,
dan rumus if untuk menentukan nilai akhir dan kelulusan. Baiklah, jangan lupa like, comment, subscribe untuk berlangganan video terbaru dari Tutorial Office.